Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa saya, Heru Subeno Arif dari Forum News Network. Ini akhir pekan ini kelihatannya kita perlu ngomong yang santai-santai, nggak usah terlalu serius gitu, masih dengan semangat politainment ya, Bung Rocky. Iya. Ya. Nah, tetapi karena tidak seriusnya dengan Bung Rocky, saya pasti juga ngomongnya sedikit serius lah, karena tadi sekarang ini beredar di medsos dari postingan berkaitan artikel di The Economist gitu yang menilai bahwa Indonesia ini kembali ke era otoritarian, bahkan menyamakan dengan Soeharto gitu. Masa seperti itu sih Bung Rocky? Iya, saya kira ekonomis benar karena kan dia pakai kalimat bahwa Omnibus Law ini bukan sekedar merampingkan birokrasi, tapi sekaligus membunuh institusi gitu. Jadi selesai semua problem dengan satu kalimat itu tuh. Iya, iya. Nah, saya anggap bahwa dunia sedang mengolok-olok Indonesia tuh, macam-macam upaya untuk menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang udah nggak masuk akal. Ekonomis nggak mungkin pakai olok-olok itu, karena ekonomis selalu disiplin di dalam reasoning. Kita tahu itu ekonomis itu di belakangnya tuh redakturnya tuh doktor semua tuh, dan nggak pernah namanya diberitahu sebetulnya. Tapi mereka terandal karena udah ratusan tahun selalu tiba dengan semangat untuk mempertahankan akal sehat. Ya. Itu sebetulnya tuh. Ya. Tapi kan kalau kemarin waktu Anda debat dengan pendukung Presiden Jokowi, Suryani Caniago ya, katanya kalau zaman dulu nggak mungkin orang seperti disebut otoriter, orang seperti Anda masih bebas kritik. Kalau zaman dulu, zaman Pak Harto mungkin Anda udah hilang gitu dikutanya. Anda sama Ferry Amsari dari Pustaka Andalas itu. Itulah bikin perbandingan, nggak mungkin, ya pasti memang nggak mungkin. Bahkan saya dengar dia bicara apa ini, kalau zaman udah dimarsinakan itu apa istilahnya? Ya, dimarsinahkan, betul. Itu kan namanya menghina Marsina sebetulnya kan. Karena Marsina itu hasil dari kekejaman rejim Orde Baru. Bahkan dia mungkin nggak tahu siapa itu Marsina tuh, hanya dengar-dengar. Kalau ditanya ke saya, tahu Marsina nggak? Saya adalah tim pencari fakta kasus Marsina, itu kasus LBH dulu. Tahun-tahun 90 itu. Bahkan saya tahu yang namanya tempat Marsina diambil namanya Tugu Kuning di Surabaya itu tuh. Sidoarjo ya? Buruh ini. Ya, lebih tepat lagi di Porong. Nama desanya itu Desa Porong tuh, pabriknya tuh. Jadi membandingkan itu artinya mengingatkan bahwa semua orang boleh dong dimarsinahkan itu. Kan itu sebetulnya buruk kan, karena itu saya nggak komentar, karena saya anggap kalau saya komentarin juga siapa namanya ibu siapa itu nggak ngerti asal usul dari soal Marsina itu. Kebetulan saya pada waktu itu ngumpet-ngumpet, kita tim LBH bikin tim pencari fakta, dan kita temukan bahwa ada mayor yang terlibat, yang kemudian cuma dia yang dihukum. Jadi itulah kalau nggak ngerti sejarah mau coba bikin perbandingan. Kalau zaman Harto udah diambil. Loh, justru kita ingin supaya zaman itu nggak kembali. Karena itu kita tetap kasih kritik. Kan itu, ya itu yang disebut sebagai ketidakmampuan untuk membaca sejarah. Tapi ya udahlah itu. Saya anggap waktu itu ya ngapain ngomentarin bunyi-bunyian gitu kan. Oke, ngomongin soal banding-membandingkan ini, ternyata sejak saya kira 2 pekan terakhir ini ada komika nih, yang Abdur namanya, dari sangat terkenal nih, komikanya sangat kritis, lucu, dan dia membuat perbandingan antara masa periodenya Presiden Jokowi dengan Presiden SBY. Coba kita tonton sebentar, Bung. Oke, saya belum lihat tuh. Saya tidak pernah bikin video model begini, tapi buat kalian yang suka komentar, Abdur mana suaramu, mana kritikanmu, bagaimana dengan nakoda kapal tua kita, Ibu Pertiwi menangis melihatmu, tai kucing. Dulu saya berani karena presidennya SBY militer tapi slow. Ini ada yang katanya slow tapi rasanya otoriter. Saya bisa apa? Bisa mati, tai pus. Turun ke medan perang itu kita harus paham posisi. Tidak semua marksman, tidak semua tank. Harus ada yang role support. Bantu-bantu jungle, sembunyi di rumput, kasih-kasih emot. Waktu war jaga jarak di belakang, begitu. Pakar-pakar kan sudah kasih pandangan, bantahan. Ikuti, pelajari. Apalagi yang kalian harapkan dari saya gitu. Saya bisa bicara apa? Omongan saya tidak akan lebih baik dan lebih jelas daripada mereka. Kita ini seperti gerak jalan begitu, yang pimpin kita aktivis, para pakar dengan kiri kanan kiri.
Ada yang mengikuti dengan bersuara, ada yang mengikuti dalam diam, tapi kita semua satu barisan. Bagus. Kalian-kalian ini itu yang jadi tai kucing di jalan, merusak barisan. Slow. Yang kita lawan ini pintar adu domba. Jadi jangan mau jadi domba. Harus ada yang jadi macan, ayam, komodo, cendrawasih, ketupat, ya apa terserah. Yang penting buat mereka bingung, sehingga mereka mau adu domba, dombanya tidak ada. Yang turun ke jalan kita doakan, bantu dengan open donasi kalau ada. Baik mereka yang berdarah-darah di jalan maupun kita yang support dari kejauhan, itu sama-sama dalam satu barisan perjuangan. Perjuangan saja ya, tanpa logo-logo hewan. Kita ini, orang Indonesia ini ya, mudah terpancing, gampang lupa. Sekarang heboh, semua heboh. Tapi nanti 2024 lupa. Mereka lagi yang menang, bodoh sekali. Follow orang-orang yang konsisten untuk berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran negara biar kita tidak lupa, biar tidak mudah terpancing waktu mereka pecah isu vokalis nyapres atau kata anjay atau apalah begitu. Jangan mau dibodohi. Panjang umur perjuangan. Nah, ini lucu nih, Abdur nyebut bahwa Presiden SBY itu walaupun jenderal tapi slow gitu. Nah, sebaliknya seperti tadi dia sebut gitu. Ini kalau komika pun sudah mulai masuk begini, ini apa fenomena apa ini, Bung Rocky? Ini namanya dalam sejarah kalau upaya untuk mengingatkan pemerintah udah hilang, udah nggak ada demo, udah nggak dianggap, kritik pers nggak dianggap, orang masuk pada fasilitas yang disebut metode mati ketawa cara Rusia dulu. Jadi sekarang ini mati ketawa cara Monas. Kira-kira. Jadi orang tiba pada kecerdasan baru itu. Karena membuat olok-olok dengan humor itu perlu tingkat kecerdasan tinggi loh. Sekarang kita lihat ya, publik udah mampu untuk mengolok-olok dengan cara menghumorkan atau memparodikan peristiwa. Sementara istana, KSP, juru bicara itu masih dengan tema yang sama, yaitu suara keras. Kalau saya bilang hoax, sudah jangan dibantah tuh. Jadi si siapa tadi? Emon, siapa namanya tadi? Abdur. Yang ini Abdur. Ya. Abdur. Ya, ini nanti si Abdur akan bilang, kalau saya bilang pemerintah dungu, jangan dibantah ya. Mati ketawa cara istana tuh. Nah, mumpung itu tadi kalau Abdur tuh kan tadi dia S2 matematika, jadi memang cerdas sekali. Tapi sekarang ada juga komika yang remaja ini yang sangat juga lagi top banget ini, namanya Bintang Emon. Ini coba kita tonton juga kritikan dia ya. Gue kemarin memilih tidak berbicara soal Omnibus Law karena gue sadar gue belum segitu pahamnya soal Omnibus. Jadi daripada gue bikin salah persepsi, mending gue diem, anteng. Nah udah diem, udah anteng, masih dituduh provokator. Allahu Akbar. Biasa dituduh imposter, tiba-tiba dibilang provokator, kan kaget hamba. Ya Allah. Tapi walaupun begitu teman-teman, jangan takut untuk bersuara di sosial media, karena menurut gue sosial media merupakan wadah perjuangan yang baru untuk kita. Jangan takut, tapi tetap harus hati-hati karena di situ ada UU ITE. Nah kalau mau aman dari UU ITE, jangan sebut nama, jangan sebut instansi, jangan tampilin visual, jangan bersuara. Ya emang itu yang paling benar. Bercanda. Indonesia kan negaranya demokrasi banget. Kebebasan berbicara kita kan dijamin loh, aman, bener. Lagian lo kalau mau kritik pemerintah, apa sih mau lo kritik? Orang kerjanya udah bener banget. Lo lihat tuh anggota dewan, buset, nyusun RU-nya cepet banget, kilat, bahkan sampai ketok palunya aja tengah malam saat orang-orang pada mereka ketok palu. Kan itu bukti kerja keras. Ya walaupun gua nggak tahu kenapa ketok palunya tengah malam ya. Mungkin emang agendanya habis rapat nobar Liga Champion kali. Nggak ada yang tahu lah ya. Dan kita harus apresiasi pejabat-pejabat karena menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik. Contohnya kemarin pas rakyat turun, wakil rakyatnya social distancing ke rakyatnya. Ya kan demi kesehatan. Terus juga para pejabat cuci tangan. Dan demi alasan kesehatan beberapa mahasiswa kita di lockdown. Itu adalah bukti betapa seriusnya pemerintah menghadapi COVID-19. Kebetulan gue lagi ngomongin pemerintah Bulgaria ya. Nah, kalau kita lihat Bung
Orok itu anak ini cerdas sekali ya, bagaimana dia memparodikan situasi dengan sangat luar biasa gitu, dan dia konteksnya dengan pandemi gitu, bahwa anggota DPR yang kerja keras tengah malam mengetok palu, kemudian social distancing dengan tidak mau menemui mahasiswa di lockdown. Ini saya kira kata-kata yang luar biasa dari seorang anak remaja seperti Bintang Emon. Saya bayangkan kalau juru bicara presiden atau KSP itu kayak Emon IQ-nya itu. Itu bisa publik, dia sapu aja dengan joke semacam itu selesai. Jadi orang nggak dibikin tegang sebetulnya itu. Jadi kita perlu dorong Emon supaya jadi asisten khusus Pak Muldoko tuh. Karena Emonan. Saya kira kita bisa mati kutu ya kalau mau ada orang seperti dia ya. Iya, mestinya kan direkrut kan. Kan kayak tadi siapa anak matematika itu. Dia bandingan Abdur SBY dengan Jokowi. Kan selalu dikatakan ini undang-undang ITE itu yang udah banyak korban yang bikin SBY loh. Ini memang SBY yang bikin, tapi bukan untuk menangkap orang kan. SBY bikin itu sebagai peralatan untuk nangkap penyelundupan transaksi keuangan secara elektronik. Jokowi pakai itu buat bikin borgol. Kan itu sama seperti saya beli gergaji lalu saya pakai buat gunting kuku. Kan ngaco kan. Ya. SBY bikin itu buat transformasi elektronik, Jokowi pakai buat bikin borgol. Nah, di situ lucunya tuh. Jadi selalu istana nggak mampu melihat asal-usul dari satu peristiwa. Jadi dianggap bahwa karena SBY bikin undang-undang ITE, maka kesalahan harus pada SBY. Lo SBY beli gergaji itu buat motong kayu, bukan buat gunting kuku tuh. Itu soalnya. Nah, ini kalau Bintang Emon tadi menyebut itu kejadiannya di Bulgaria gitu. Nah, tadi Anda menyinggung-nyinggung mati ketawa cara Rusia. Saya pengen Anda cerita background-nya dari cara ketawa mati Rusia. Mati ketawa cara Rusia itu sebenarnya muncul pada setting politik seperti apa waktu itu? Rusia itu kan terkenal dengan pengendalian informasi. Jadi segala sesuatu itu nggak boleh lepas dari pantauan dulu apa namanya itu KGB itu. KGB itu Dinas Rahasia Rusia ya. Kalau saya nggak salah singkatannya Komitet Gesopasnosti itu. Besopasnosnya itu saya masih ingat singkatan dari KGB. Itu agen rahasia Rusia yang kadangkala itu berlebihan untuk menangkap orang. Ya karena itu diparodikan oleh orang Rusia sendiri, sastrawan Rusia sendiri. Itu era komunis sebetulnya tuh. Itu salah satu negara komunis yang dijajah Rusia itu namanya Polandia waktu itu. Nah bayangkan misalnya satu waktu Polandia, Perdana Menteri atau Ketua Partai Komunis Polandia, dia suruh supaya di bawah kota Warsawa dibuatkan subway, jalan di bawah tanah tuh. Semua insinyur dikumpulin. Terus insinyur lapor, nggak bisa Pak Ketua Partai, yang juga pasti merangkap Presiden Polandia. Kenapa? Karena batu-batu ada di bawah kota Warsawa, nggak mungkin digali dengan peralatan yang kita punya. Lalu si Perdana Menteri, si Ketua Partai Komunis ngambuk di situ. Kurang ajar, batu pun udah kontra revolusi itu. Ini kejadian beneran. Jadi di tengah-tengah muncul kecerdasan semacam itu ya dalam sebuah negara represif, akhirnya muncul sikap kritis dan cerdas gitu ya. Iya, jadi digambarkan bagaimana marahin batu kontra revolusi. Jadi itu sama dengan pemerintah bilang, kalau saya bilang hoax ya. Jangan dibantah lagi pikiran pemerintah. Udah sama nih kira-kira tuh. Sekarang kita masuk di dalam soal-soal olok-olok. Nanti akan ada lagi, pasti akan ada. Saya kira nanti di Undang-Undang Omnibus Law karena masih bakal masih ada sisipan pasal. Nanti akan ada sisipan lagi itu bahwa pidana tentang mereka yang mengolok-olok Omnibus Law. Jadi di dalam Omnibus Law akan dibuat pasal tambahan, yaitu pasal pemidanaan mereka yang mengolok-olok atau memparodikan Omnibus Law. Kan itu yang akan terjadi tuh. Karena terus-menerus kita nggak percaya bahwa apa udah final tuh Omnibus Law.
Kemarin saya bilang kan bahwa Omnibus Law ini udah menghabiskan segala macam jenis kertas itu, dari HPS bahkan ganti-ganti. Lalu saya sebut bahwa format terakhir ditulis di atas kertas toilet, jadi dia akan dinamain sebagai undang-undang toilet papers. Nah mungkin nanti kita kena delik juga tuh kalau itu dilakukan. Nah, itu pohon-pohon di belakang Anda itu bisa gundul tuh sebentar lagi kalau ada penambahan pasal lagi dan berubah lagi formatnya. Iya, karena Presiden kan udah bilang bahwa udah MUI pergi aja ke Mahkamah Konstitusi. Tapi berita terakhir bahwa bahkan yang sudah diserahkan pada Seknek itu, Seknek minta diganti lagi. Seknek bilang, saya baca kan, jadi Seknek minta diganti lagi. Itu berarti DPR mesti ketik ulang. Nah itu berarti ini pohon-pohon di belakang saya ini akan ditebang untuk cetak kertas karena permintaan Seknek. Itu namanya mati ketawa cara Seknek tuh. Iya. Tapi gini, saya selalu ingin melihat dari sisi positifnya, selalu see from the brightness gitulah dari situasi. Kan muncul akhirnya situasi ini memunculkan kecerdasan seperti yang terjadi pada anak muda seperti Bintang Emon gitu. Jadi saya kira justru dengan situasi semacam ini membuat publik kita menjadi lebih kreatif gitu, Bung Rocky. Iya, keadaan tertekan itu selalu menimbulkan imajinasi, dan imajinasi itu makin lama makin absurd sebetulnya. Dan pemerintah justru makin lama makin bengis secara fisik. Padahal sebetulnya olo-olo itu udah sampai ke kemakrifatan. Nah, kalau kita pakai olo-olo politik udah makrifat, pemerintah itu masih ngurusin tingkat gorong-gorong, itu kan hancur negeri. Nah, yang bahaya dunia menonton ini. Jadi nanti juga akan ada olo-olo dari dunia terhadap Indonesia tuh. Saya kan teringat salah satu misalnya mati ketawa ala Rusia dulu waktu di sana sebutkan bahwa dokter gigi itu pada nggak laku gitu ya. Karena sekali orang pada bahkan sampai ketemu dokter gigi pun mereka nggak berani buka mulut kan gitu. Bayangkan kalau stand up komedi pada nggak berani buka mulut, bagaimana? Apa yang terjadi itu? Pantomim saya kira mungkin yang akan laku nanti ya. Kalau di sini, dalam debat 2-3 bulan terakhir soal Omnibus Law itu, yang nggak laku itu dokter bedah otak gitu. Yes. Karena setiap kali dibedah, otaknya nggak ada. Jadi dokternya bilang, udahlah, ngapain kita bedah-bedah otak kekuasaan itu? Otaknya nggak ada. Jadi mesti hati-hati karena para dokter gigi, dokter bedah dan sebagainya nggak terancam mata pencahariannya dengan situasi semacam ini ya. Ini mereka juga mesti aware nih, Bung Rocky. Iya, saya kurang perhatikan kasus-kasus terakhir di Jakarta karena saya lagi ada di Abu Dhabi hari ini nih. Oh iya. Saya nunggu peresmian, ada sebuah jalan yang akan dipasangkan di situ nama Presiden Jokowi. Jadi saya lagi tunggu. Ini udah 2 jam saya nunggu nih, nggak ada nih tanda-tanda peresmian jalan Jokowi di Abu Dhabi. Yang ada jalan Mudrik. Jadi Pak Mudrik itu udah bikin transaksi politik lebih dulu daripada Pak Jokowi sebetulnya. Sehingga jalan Mudrik udah ada di Abu Dhabi, jalan Jokowi baru wacana. Maksud Anda Mudrik Sangido ya? Dari Solo ya? Mudrik Sangido, Pak Mudrik Sangido dulu, nah ini coba saya lihat kecerdasan Pak Mudrik Sangido itu diingatkan. Mudrik Sangido dulu P3 tuh, tapi dia anti Soeharto, karena itu dia pro Megawati tahun-tahun sebelum reformasi, tahun 90-an itu. Lalu dia bikin koalisi Mega Bintang itu. Yes, sebetulnya Mega dan P3. Legend sekali. Kelihatan bahwa, iya itu kan kecerdasan luar biasa Pak Mudrik. Sampai sekarang dia masih cerdas dan dia pidato waktu deklarasi kami itu betul-betul memperlihatkan bahwa dia masih tahu apa sebetulnya isi dari politik yang bermutu tuh. Nah, Pak Mudrik ini contoh dari generasi yang udah berkali-kali ganti rezim, tetapi komitmennya tetap, yaitu utamakan keadilan, utamakan demokrasi. Jadi kita ada di dalam keadaan yang seharusnya malu bahwa orang semacam Pak Mudrik masih memperhatikan politik secara saksama. Tetapi sekaligus kita bangga bahwa
anak cucu Pak Mudrik, yaitu Emon tadi, juga masih memperhatikan politik Indonesia dengan versi olok-olok. Maka bersatulah antara pengkritik zaman kolonial dan pengkritik milenial. Nah, di situ kita mau tahu bagaimana cara istana menghadapi 3 generasi pengkritik kekuasaan. Ya, oke. Kita masih menunggu kemungkinan bakal muncul olok-olok lain model Abdur, model Emon Bintang dan sebagainya. Bintang Emon atau Bintang Emon yang saya kira yang betul ya. Bintang Emon. Ya, Bintang Emon. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Oke. Semoga olok-olok berlanjut dan kita berbahagia karena para pengolok memakai akal sehat. Yes.